Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Robaini dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan sifat fisis asam karboksilat, yaitu yang pertama, asam karboksilat dapat membentuk ikatan hidrogen yang cukup kuat sehingga punya titik didih dan titik leleh yang lebih relatif tinggi dibandingkan alkana dengan jumlah atom karbon yang sama. Di sini saya akan menjelaskan titik didih dan titik leleh tinggi. Asam karboksilat memiliki ikatan hidrogen antar molekul yang kuat karena adanya gugus min OH dalam COOH. Ikatan hidrogen ini menyebabkan molekul-molekul asam karboksilat yang saling tarik-menarik lebih kuat dibandingkan senyawa lain dengan massa molekul sebanding seperti alkana dan alkohol. Yaitu akibatnya dibutuhkan lebih banyak energi untuk memutuskan interaksi ini saat pemanasan sehingga titik didih dan titik lelehnya lebih tinggi. Lalu yang kedua yaitu asam karboksilat dengan jumlah atom karbon sedikit dengan suhu rendah merupakan senyawa yang mudah menguap dengan bau tajam. Semakin banyak jumlah atomnya karbonnya, semakin sukar menguap. Lalu di sini saya akan menjelaskan wujud volatilitasnya. Asam karboksilat dengan jumlah atom karbon sedikit C1 sampai dengan C4 berbentuk cairan yang mudah menguap dan memiliki bau yang menyengat. Asam karboksilat dengan rantai karbon yang lebih panjang dari C5 ke atas cenderung berbentuk padatan karena gaya antar molekul lebih kuat. Semakin panjang rantai karbon, semakin tinggi titik didihnya, semakin sulit untuk menguap. Ketiga yaitu asam karboksilat bersifat polar sehingga mudah larut dalam air. Semakin banyak atom karbonnya, semakin sukar larut dalam air. Di sini saya akan menjelaskan kelarutan dalam air, yaitu gugus karboksil yaitu min COOH bersifat polar sehingga dapat berikatan hidrogen dengan molekul air. Asam karboksilat dengan rantai pendek C1 sampai C5 mudah larut dalam air karena polar lebih dominan. Lalu jika jumlah karbon bertambah C5 ke atas, bagian hidrofobik rantai akil menjadi lebih besar sehingga kelarutan dalam air berkurang. Yang keempat yaitu di dalam air dua molekul asam karboksilat dapat bergabung membentuk suhu melalui dimer. Di sini saya akan menjelaskan pembentukan dimer dalam air. Dalam air atau larutan organik, dua molekul asam karboksilat dengan membentuk ikatan hidrogen dimer, yaitu dua molekul saling berikatan melalui dua ikatan hidrogen. Ini membuat asam karboksilat lebih stabil dan meningkatkan titik didihnya lebih lanjut. Kelima yaitu asam karboksilat memiliki bau yang menyengat. Asam karboksilat yang saling umumnya adalah asam asetat pada cuka dan asam butanoat pada mentega tengik. Asam karboksilat dengan bau yang menyengat. Asam karboksilat dengan rantai pendek memiliki bau yang sangat menyengat dengan khas, yaitu asam asetat yaitu bau seperti bau cuka, yaitu asam butanoat bau yang tengik pada mentega busuk. Asam karboksilat rantai panjang umumnya memiliki bau yang lebih lemah karena volatilitasnya rendah. Nah, jadi sifat fisis asam karboksilat sangat dipengaruhi oleh struktur molekulnya, khususnya keberadaan gugus min COOH yang kemungkinan terbentuknya ikatan hidrogen serta panjang rantai karbon yang menentukan kelarutan dan volatilitasnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.